Halo, kembali lagi bersama kami. Saya Mas Kran. Dan saya cor-coran. Oke, Cor. Mana, Mas? Kita bahas apa nih hari ini? Kita nyambung pertanyaan dari Siva. Jadi Siva itu kemarin komen di salah satu video, ada 2 pertanyaan. Yang satu kita udah bahas, kenapa makin besar daya bola makin terang. Nah, pertanyaan kedua yang akan kita bahas hari ini, kenapa kumis dan jenggot makin sering dikerok, dicukur, itu makin tebal. Fakta atau mitos? Nah, fakta atau mitos dulu nih. Nanti baru kita bahas kenapa, gitu kan. Yang suka cukur-cukuran tuh, cukur kumis, cukur jenggot. Saya cukur 1 tahun sekali, jadi saya nggak tahu. Cukur kumis 1 tahun sekali kalau ada acara, cukur rambut kalau ada acara juga 2 tahun terakhir. Jadi saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu. Oke. Cukur jarang. Jadi bener apa enggak sih kalau misalnya cukur jadi lebih lebat ya? Lebih tebal. Ya, lebih lebat, lebih tebal, lebih hitam, lebih cepat panjang, katanya kan begitu ya. Iya. Secara umum aja ya. Jadi dari pertanyaan Siva ini kita bahas secara umum. Kemarin sih sempat baca sih. Jadi dari University of Southern California Medical School ada si Mbak Dokter Jennifer Wu. Jadi dia tuh seorang dokter spesialis tentang dermatologi, spesialis kulit lah. Oh, ya. Itu dia bilang rambut tuh yang tumbuh itu sebenarnya yang keluar dari permukaan kulit, rambut kita ini, jenggot, kumis, bulu dada. Jadi semua jenis rambut ya yang ada di badan kita. Bulu-bulu halus yang ada di tangan, terus bulu tit itu itu sebenarnya itu sel mati, kumpulan sel-sel yang sudah mati. Jadi rambut atau bulu-bulu yang ada di badan kita itu tumbuh, yang bagian tumbuhnya itu, yang bagian yang masih hidupnya itu ada di bawah kulit. Jadi yang udah keluar itu udah mati. Nah, jadi begitu kalau kita cukur, rambut yang ini, rambut halus-halusnya itu akan tetap tumbuh lagi dari akar yang sama. Jadi mencukur itu nggak bakal bikin akar-akar rambutnya lebih banyak, karena memang nggak. Karena yang kena yang sudah mati itu ya. Ya, yang di atas, bagian atas kulit kan, yang di dalam tumbuh. Akar-akarnya itu nggak ini, jadi nggak mungkin rambut kita nggak bikin berubah. Iya, bakal jadi lebih jadi lebih lebat, itu nggak mungkin sih. Jadi tapi kalau misalkan saya cukur memang jarang. Cuman kalau misalnya sebulan setelah cukur itu kan udah tumbuh lagi kan. Rasanya makin tebal, kelihatannya makin tebal juga, makin lebat gitu. Makin hitam gitu, kayak makin ya. Nah, rasanya kalau dipegang gitu berubah, beda gitu sama sebelumnya. Jadi ada pakar dermatologi lagi. Kali ini Mas Dr. Lawrence E. Gibson. Itu dia ngomong kalau misalnya kan rambut nih kan runcing gitu kan. Kalau kita potong, dia akan jauh lebih tajam dan lebih tajam dibanding yang tumbuh alami. Makanya pas ketika habis cukur kita usap-usap kayak gitu kan terasa teksturnya kasar. But jadi terlihat lebih lebat gitu.
bukan lebih tajam sih. Kita cukur kan jadi harusnya runcing gitu, dia jadi lebih. Tar, itu tanganmu ketutupan masker. Nah, Runcing begini kan kalau kita potong itu kan jadi lebih bundel. Apa sih bahasanya? oh ya, paling gampang gini ya. Ini ujung rambut nih. Ini kan lancip nih. Kalau kita potong segini, nah kan jadi permukaannya lebih luas gitu ya, lebih. Jadi waktu dipegang kayak berasanya, lebih tebel. Padahal ini sama aja, cuman tadinya runcing karena dipotong di tengah jadi lebih seolah-olah lebih tebel. Permukaan si rambutnya itu lebih luas gitu ya dari sebelum kita cukur. Nah, dan kalau dipegang kan dia kerasa lebih kasar kan. Ya, seolah-olah kok lebih lebat gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi tekstur rambutnya aja sih yang bikin terlihat lebih tebel gitu. Tapi sebenarnya si helai rambutnya itu ya tebalnya tetap segitu dari awal ya tetap segitu ya. Nggak akan misalkan habis dicukur dia tumbuh jadi segini gitu, nggak juga. Tetap segini ya. Nggak lebih banyak juga karena kan kalau ya itu jumlahnya tetap sama. Akarnya kan tetap sama. Misalnya punya akar 100 biji, kita cukur, nggak mungkin ada jadi 150 biji. Ya, oke. Jadi yang tumbuh ya tetap dari 100 akar itu tadi ya. Oke, berarti kalau gitu kesimpulannya menjawab pertanyaan Siva, kenapa kumis dan jenggot makin sering dicukur makin lebat? Itu karena feel-nya tadi, karena kalau dicukur permukaannya jadi lebih nggak runcing ya, lebih tebal, lebih luas permukaannya. Jadi waktu kalau kita pegang, terus terlihatnya juga seolah-olah lebih lebat. Iya. Padahal aslinya tidak begitu. Jadi mitos. Oke. Feeling itu mitos ya. Nah, terus terasa seperti lebih tebal, terlihat seperti lebih lebat, tapi sebetulnya itu sama aja. Betul. Nah, ngelanjutin lagi nih, kita sedikit meluas lah ya. Sempat baca-baca juga, itu ada mitos lagi tuh. Kalau kita terutama bulu kelek. Oke, bulu kelek. Katanya kan kalau misalnya kita cukur, lama-lama jadi gelap. Ya. Kulitnya jadi lebih menghitam. Keteknya menghitam. Ya. Makanya kenapa ada deodoran? Ya, makanya ada deodoran yang apa sih? Biji bunga matahari atau apa gitu? Iya, yang bikin glowing katanya. Nah, jadi itu juga ternyata hanya mitos. Jadi bukan gara-gara kita sering cukur jadi hitam. Terus? Itu sebenarnya yang menghitam itu sel-sel kulit yang sudah mati. Oh. Itu yang bikin warna kulit jadi lebih gelap. Nah, Oke. Bisa juga dari bahan-bahan kimia dari deodoran yang mungkin Anda pakai. Itu juga saya nggak ngerti juga sih bahan kimianya, cuma bilangnya seperti itu dari deodoran. Terus ada beberapa mungkin akar rambut yang nggak tumbuh lagi, yang masih ada di bawah permukaan kulit yang sudah mati juga tapi nggak tumbuh keluar, itu juga bikin hitam sih. Jadi bukan karena kita mencukur bulunya bikin hitam? Enggak. Oke. Itu pun mitos. Jadi nggak masalah kita sering-sering cukur pun tidak masalah selama kita cara nyukurnya benar. Pisau cukurnya yang dipakai tajam dan bersih ya. Tajam kotor percuma juga. Nah, terus kalau misalnya mau cukur, kalau bisa sih pakai shave
apa sih, krim-krim buat cukur rambut, Oh iya, pakai krim atau foam itu ya. ya pakai shaving foam, Mhm. terus dirawat juga. Jadi setelah shave kan ada juga after shave-nya itu juga buat kalau kita cukur kan kulit sering kekikis kan jadinya. Kena Oh, juga. biar gak iritasi ya. Nah, after Kena si pisaunya juga kan. itu jadi pakai after shave gitu. Ada. Oke. Nah, terus Ada apa lagi? Fakta menarik. saya juga sempat penasaran sih gara-gara nyari-nyari yang tentang rambut cukuran itu. Rambut di kepala sama jenggot, kumis, terus di sini kan ada sebenarnya ada rambut-rambut juga kan yang bulu-bulu halus. Ya, rambut-rambut halus gitu ya. Ini kan kita nggak pernah cukur, tapi kenapa nggak pernah sepanjang rambut di kepala? Walaupun ada beberapa orang yang punya genetik rambut di badan bisa lebih panjang dari orang pada umumnya, cuman tetap nggak akan sepanjang Di kepala. rambut di kepala gitu kan. Kenapa itu? Kenapa? Nah, kalau itu Takdir lah. nasib sih. Oh, nasib. Oke. Jawaban yang bagus. Kenapa? Secara sains gimana itu? Takdir Ada penyebabnya. Takdir memang kejam. Oh, ada alasannya. Jadi rambut itu kan mirip benang yang terbuat dari keratin tuh. Alasannya kenapa dia nggak lebih panjang itu kan? Jadi setiap akar bulu, ya kita sebut aja bulu lah ya. Ya, oke. Itu punya masa tumbuhnya. Oh, setiap akar punya beda-beda. Setiap daerah, wilayah itu. Oh, setiap daerah. Jadi punya otonomi daerah masing-masing. Daerah istimewa. Oke. Nah, terus hubungannya apa tuh? Rambut otonomi yang tadi di kepala itu dia punya masa hidupnya itu, masa tumbuhnya itu lebih panjang dibanding rambut-rambut yang ada di sekujur tubuh lainnya gitu. Biasanya kayak kumis, jenggot itu biasa dia akan berhenti bertumbuh itu kurang banyak beberapa bulan lah dia masa untuk tumbuhnya. Nah, terus kalau misalnya rambut yang di kepala ini itu yang paling lama masa tumbuhnya. Dia bisa sampai bertahun-tahun sih kalau nggak salah ya 2-6 tahun ya kalau nggak salah. Oke, berarti sebetulnya semua bulu, semua rambut di badan kita itu punya masa tumbuh tertentu. Dia bakal berhenti gitu ya. Iya, punya masa masing-masing. Cuman mungkin yang rambut kepala kita ngerasanya lebih lama tumbuh, bukan berarti nggak pernah berhenti, karena sebelum dia berhenti, normalnya kita udah potong rambut. Ya, betul. Ya. Kan yang ada. Tapi ada beberapa orang yang misalkan punya brewok itu yang mungkin masanya luar biasa gitu. Jadi brewoknya dia bisa tumbuh jauh lebih lama dibanding orang normal. Jadi bisa tumbuhnya panjang banget gitu kan. Ada yang mungkin 2-3 bulan udah berhenti, cuman pendek-pendek. Jadi setiap orang juga beda-beda ya. Memiliki genetik DNA yang unik kan setiap masing-masing manusia. Ya. Itu kebesarannya Tuhan lah, bahwa manusia tercipta unik kan. Itu fakta menarik sih. Ada beberapa juga sih, kayak misal ini siklusnya jadi ya itu kan tumbuh terus istirahat, berhenti bertumbuh, rontok. Oh, oke. Jadi rambut rontok itu walaupun rambutnya sehat, bisa aja rontok karena memang siklusnya dia udah stop. Ya. Masa tumbuhnya udah habis, dia bisa rontok juga. Dan rontoknya nggak mungkin bareng-bareng sih.
Dan gitu. ya karena punya tadi ya waktunya beda-beda gitu ya. Terus masa Oke. pertumbuhan pun bervariasi. Ada yang 2 sampai 6 bulan. Bahkan katanya ada yang sampai 25 tahun. 25 tahun masih tumbuh terus? Iya, itu genetiknya istimewa sih. Wah, berarti kalau bisa tahu 25 tahun masih tumbuh terus, dia 25 tahun nggak dicukur dong? Bisa Nggak jadi. dipotong kan? Iya. Wow. Nah, terus kita rata-rata speed pertumbuhannya itu Hmm. 0,3 mm per harinya. 0,3 mm. Kurang lebih Berarti sebulan sekitar 90 mm, hampir 1 cm lah ya. 1 cm. Itu rata-ratanya ya. Cuman kan beda-beda ya. Mungkin ada yang lebih Nah, cepat, ada yang lebih lambat gitu ya. tergantung perawatan rambut juga. Itu. Nah, terus risetnya juga ngomong kalau misalnya kita di negara tropis ya, 2 musim, Ya. pertumbuhan rambutnya lebih cepat dibanding 4 musim. Oh, Itu karena mungkin karena ada musim dingin kali ya. mungkin iya. Karena mungkin kalau musim dingin kan metabolisme kalau dingin secara umum kan metabolisme turun ya, Lambat, betul. lambat. Jadi Jadi pertumbuhannya juga mungkin jadi lebih lambat. ya, terus ada lagi tadi kan tumbuh itu kan 2 sampai 6 bulan atau rambut sih biasanya itu kan sampai 2 sampai 6 tahun. Setelah masa tumbuh, dia ada waktu istirahat. Berhenti bertumbuh, tapi ya segitu aja. Itu kurang lebih 2 sampai. Nah, habis itu siklusnya rontok. Itu wajar sih. Rontok, nanti ngulang dia tumbuh lagi dari awal. Tapi Oke. dia ada persentasenya 2 sampai 5% lah kalau misalnya dari rambut kita itu Secara total. Biasanya 2 sampai 5% secara total itu lagi istirahat. Biasanya kan ganti-gantian kan. Oke. Ya. Nah, terus kalau misalnya rontoknya yang udah menjalani istirahat rontok per harinya itu 30 sampai 100 helai itu masih wajar. Oh, oke. Terus jadi kalau di atas itu, nah itu baru kita mikir, kok botak lama-lama gitu kan. Oke. Baru kita mikir tuh mau nanam rambut atau mau pakai wig atau mau gimana, perawatan lah. Ya. Gitu. Nah, terus kita orang Asia lah ya, itu kurang lebih 100.000 sampai 150.000 folikel di kepala. Jadi ada 100.000 sampai 150.000 helai rambut yang ada di kepala kita. Untuk orang Asia rata-rata. Nah, untuk orang bule paling banyaknya itu sekitar 140.000 helai. Nggak beda jauh lah ya. Iya. Mirip-mirip, cuma beda dikit lah. Iya. Terus garis diameter rambut ada yang neliti juga itu kurang lebih 0,1 mm. Ininya ya, diameter itunya ya. Lingkaran. 1 mm. 0,1. 0,1. Tapi bisa ngangkat 100 gram. Tebal rambut 0,1 mm itu bisa nahan beban 100 gram. 100 gram. Iya, pas sekali kan. Tapi mungkin ini rata-rata ya. Mungkin ada yang rambutnya lebih sehat, bisa lebih nahan beban lebih berat. Ada yang mungkin belum kurang nutrisi, jadi iseng juga sih. Terlalu iseng. Sampai 100. Oke. Nah, terus berdasarkan riset juga nih, faktanya rambut perempuan kaum Hawa itu tumbuhnya lebih lambat daripada kaum pria.
Oke, jadi cowok emang lebih cepat berarti tumbuh rambutnya ya. Lebih cepat. Terus seiring berjalannya waktu, pertumbuhannya melambat dan jumlah akar-akarnya akan berkurang. Umur juga lah ya. Faktor umur, jadi makanya kenapa orang-orang tua lebih tipis rambutnya, mulai banyak yang rontok, ya itu wajar semakin tua gitu. Nah, terus yang menarik lagi, ternyata ada satu orang di Cina namanya Xie Jinping. Nah, itu panjang pada waktu tahun 2004 itu panjangnya sampai 5,6 meter. Panjang rambut kepala? Iya. 5 meter? 5 meter itu nggak tahu manjanginnya berapa lama. Itu bisa sampai 5 meter tuh. Buset, naik keramas apa gak ribet ya? Berapa botol sampo yang dihabiskan? Wow. Itu ini apa masuk di Guinness World Record? Masuk sebagai pemilik rambut terbaik. Wow. Jadi Guinness World juga ada macam-macam sih tentang rambut. Ya, ini coba kita. Salah satunya tadi itu ya, Xie Jinping itulah yang rambut terpanjang tadi. Maaf kalau misalnya salah baca ya. Salah. Iya, kita nggak ngerti cara baca aja. Xie Jinping. Oke. Nah, ini 10 of the world's biggest hair record. Oh. Tahun 2009 lalu ya, sebelum pandemi ini publisnya. Oke. What are those records? Mari kita lihat. Oke, ini longest hair female. Ini yang tadi ya? Iya, Xie Jinping ini nih penampakannya. Wow. Dia 5,62 meter panjangnya. Tapi kalau misalkan dilihat dari tebal rambutnya, kayaknya nggak semua folikel rambut dia bisa panjang segitu ya? Iya, mungkin udah ada yang rontok. Ya. Iya. Sebagian. Sebagian kecil yang bisa bertahan sampai sepanjang itu nggak pernah rontok. Wow. Ini dia dibilang itu terverifikasi tahun 2004. Dia mulai manjangin rambutnya itu tahun 73. Sejak umur 13 tahun. Nah, 73 sampai 2004 tuh berapa tuh? 27 tambah 4, 31 tahun. 31 tahun tambah 13 tahun. 30. Jadi umur 44. 44 dia manjangin sampai 5 meter. Wow. Wow. Dia bilang nggak ada masalah sama sekali, dia sudah terbiasa. Tapi butuh kesabaran. Iyalah, gila. Keramas harus sabar, ngeringin harus sabar, mau tidur harus sabar, ngatur rambut dulu lah. Kalau enggak kebelit di mana kan repot ya. Kesangkut. Iya. Juga. Wow. Oke, terus yang record kedua Thales Mohawk Spike. Wow. Wah, ini kalau dia kungfu master bisa ditusukin mati nih. Senjatanya rambut ya. Ini siapa sih? Oh, dari Jepang kali ini. Kazuhiro Watanabe. 15 tahun. 1 meter 23. 1,23 meter. Verified-nya 2014. Wow. Tim stylistnya 2 jam coy buat bikin begituan. Butuh 3 kaleng hairspray dan satu
apa sih, satu kaleng Satu, gel. satu Wow. edan panjang bung. Wow, oke. Niat ya. Sakti. Oke. Lanjut. Record ketiga apa ini? Most wins at the World Beard and Mustache Championship. Nah, Ada ya World Beard and Mustache Championship. siapa tahu mau ikut nih, mulai bikin kumis dan jenggotnya dibentuk. Wow. Baru tahu saya. Dari Siapa nih? Karl-Heinz Hill, Jerman. dia udah menang 9 kali. 9 kali dong. Di 14 tahun dia menang 9 kali. Wow. Imperial Partial Bird kategori 7 kali. Terus overall champion 2 kali. Imperial Partial Bird berarti dia bilang apa nih? Cheek and upper lip. Cuman tumbuh di cheeks and upper lips. Oh ini apa? Di pipi sini sama sini. Jambang sama kumis ya berarti ya. Bentuknya begini. Wow. Kayak logo Hermes ya. Yap. Oke. Yap. Kita lewat dibanding julid. Oke, lanjut. Ke berapa nih? Keempat. Longest hair on teenager. Buset. Rambut terpanjang di remaja. Ini kayak Oke. ya. Twing. Kayak kesetrum. This is Nilan C. Patel, India. Iya. Di tahun 2002, umur 16 tahun, panjangnya 1,75 meter. Oh, born-nya 16 Agustus 2002. Ini di 2018. recordnya 2018. Dia mulai main sejak umur 6. Oh, it's her lucky charm. Jimat keberuntungannya. Ya. Keramat It was satu kali seminggu. It was once a week. Ya. Oh, ngeringinnya setengah jam ngeringinnya. Combing twice that. Nyisirnya dua kalinya. Jadi ngeringinnya setengah jam. Terus harus disisir 1 jam. Wow. Nggak kebayang tadi yang si Cuping itu. Yang ngajak kencan nunggunya lama. Kalau mau pergi jam 7 bilang janjian jam 4. Iya. Wow. Aduh. Ini ada videonya. Oke. Wow. Di Patel. Panjang. Disebut India's Rapunzel. Wow. Oke. Ya, dipanggilnya Rapunzel. So next, widest wig. What? Ini wig. Waduh. Itu nggak apa tah? Nggak berat gitu? Gak ngerti. 2,23 meter lebarnya. Nah itu misalkan dia pergi ke pegunungan gitu ya, itu bisa jadi apa? Sleeping bag juga tuh. Tinggal tidur terus dilipat-lipat gitu kan. Sangat. Ini masuk ke pintu yang kecil gitu, pintu toilet pom bensin kali. Nyangkut kali. Nyangkut ya. Tapi kan untungnya ini wig. Iya. Kalau mau masuk tinggal dicopot, tinggal depan pintu dulu. Ini berat sih. Dia bilang 4 orang buat makein ke Drew Barrymore. Wow. Ini yang buatnya ya. Kelly. Oh, yang buatnya Kelly Hansen and Randy Carfagno Productions. Dua-duanya dari US. Iya. Wow. Oke. Yang selanjutnya ini cukup unik. Youngest female with a full beard. Cewek termuda yang punya Jenggot. Jenggot, jambang, kumis full. Wow, umur 24 tahun, hampir 25 tahun lah ya. Berarti kurang berapa tuh? Kurang 3 bulan lagi
25 tahun. Wow. Orang UK ya. Oh, ya. Ini disebabkan karena hormonal imbalance, ketidakseimbangan hormon. Oh, Mulai tercatatnya di 2015 tuh. ya. Itu kalimatnya oke sih, bagus ya. To show the world that true beauty is and how we can all be our own self. Jadi be yourself. Ya, Yoi. karena dia dengan with full beard, dengan beard yang full itu, kumis, jambang, jenggot, ya dia bisa tetap cantik. Tetap jadi model. Karena cantik harus ya dari diri sendiri harus percaya bahwa kita cantik. Ya. Tapi jangan over ini juga ya. Jangan terus Jangan rasa kecantikan confident gitu kan. Ya, sok cantik itu janganlah. biasa aja lah. Tapi jangan rendah Minder. diri. Jangan minder juga. Ya. Oke, next. Oke. Next, longest mustache ever. What? Ting. Sampai bawah coy. 2 meter kayaknya itu. Hah? 2 meter gitu? Katain Oh, Kilongram Singh Chauhan dari India. 4 meter. 4 meter. Wah, Dia tercatatnya di 2010 ya. Siapa tahu ada yang mau ngalahin. wah, tapi susah ini. Satu, ngerawatnya susah. Selain ngerawat, kalau nggak punya genetiknya, ya percuma mau tunggu 10 tahun juga segitu-segitu wah itu jenggot. Iya kan? Dia manjangin mulai dari tahun 1970. Dicatatnya ini fotonya 2010. Anda bayangkan 40 dapat tahun. 40 tahun. di groom setiap hari pakai coconut and mustard. Dirawat pakai. Wow. Nah, gara-gara Dia menang cameo role James Bond. Wow. si pemain figurannya di James Bond ya, Iya. Mantap. buatnya ini. Mantap. Mantap. Apa nih? Waduh. Apa lagi ini? Highest hairstyle. Aduh. Siapa dia? Itu di paling ujung tinggal ditempelin tulisan tuh Merry Christmas gitu udah jadi pohon Natal dia. Wow. Berapa itu? Tingginya berapa? 2 meter. Oh, Dua. ada fake hairnya juga. Oh, disambung semua. Biar- Sambung-sambung gitu ya, tambahin. Ini Wow. punya klip unsur Filisor Austria di Austria tahun 2009. 2 stylist membutuhkan 2 hari dan butuh 2 artificial hair. Artificial hair-nya aja 22 meter. Artificial itu wig ya, bukan wig sih, rambut palsu. Rambut palsu. Karena wig ada yang dari rambut asli juga kan. To beat the record. Dan Wow. berikut Next, largest hairy family. Ini yang tadi saya maksud ketika orang punya genetiknya, bulu di badan itu bisa tumbuh lebih panjang daripada orang pada umumnya. siapa dia? Mana ini dia? Oh, Mexican. Oh, Wow. 19 orang dalam 5 generasi semua punya congenital generalized hypertrichosis, rare condition. Kondisi langka di muka, ini ya, muka sama facial hair sama sini ya, torso itu terlalu berlebihan dibanding orang pada umumnya. Wow.
Mantap. Wah, kalau yang cewek itu light to medium. Kalau yang cowok bisa 98% badannya. Mantap. Oh, Kecuali sini wow. Tom, Ya, kecuali ini sama kaki ya. gitu lapak kaki. Wow. Next. Oke, next. Largest afro, female. Eiffel Dugas. 16 cm dari ujung ininya apa? Kepala. Dari paling ujung rambutnya itu crownnya dari ujung apa ya? Crown Mahkota. mahkotanya ya. Itu kan bentuknya seperti mahkota dari paling ujung sampai ke kulit kepala, kedalaman itunya ya, tebalnya itu 16 cm. Circumference Lihat sih. 9. 16 cm itu hampir semuka aku. Bisa ngumpet di dalam Itu ya. tebel rambutnya, ya. Wow. Trim Dia manjangin berapa lama tuh? 2 or 3 times a year. Dia nge-trim rambutnya itu 2-3 kali setahun. Terus sekali nyuci dia ngabisin 5 conditioner at once. Wow. Tyler Wright. Harus benar-benar dedikasi sih ini. Nah ini apa ya? The largest Ini yang male kayaknya. Tyler Wright was just 12 years old when his signal. Oh, baru Jadi yang male itu Tyler Wright, lebih besar dari si Eiffel Dugas ini. Jadi Eiffel Dugas ini terbesar untuk female. Young juga. Tapi untuk Dia waktu di measure. dia 12 tahun. Si Tyler kan? Iya, Wow. mantap. Next. Oke, longest beard on living male. Wah, Ini yang tadi bukan sih? bukan. Tadi kan ini Longest birthday mustache. mustache ya. Ya, wow. Oh, tapi nggak sepanjang yang tadi ya. 2 Panjang juga, 2,5 meter. ya 3,5 ya. Wow. Iya. Orang India yang di Kanada. Lah, longest bird ever is 5,3 pemegangnya ini. Tapi Oh, diukurnya malah waktu meninggal. sudah nggak ada. Heeh. Jadi yang masih Wow. terpanjang, yang masih hidup sekarang ini. Pemegang. Iya. Tapi kalau secara overall, si Hans and Langseth ini ya, Orang Norwegia. kalau dari manusia gitu ya. Tapi kalau yang masih hidup ya ini Sarwan Singh. Wow. Sudah habis. Habis. Wow. Ya, jadi itu tadi 10 world record tentang rambut. Karena tadi kita membahas cukur rambut. Siapa tahu menginspirasi, ada yang mau Ada yang mau ngalahin ya. iya. Atau yang lain mungkin, yang belum terdaftar mungkin. Bisa. Bulu atau rambut tertebal, terpanjang, terlembut gitu kan. Iya. Bulu tangan maksudnya. Iya. Bisa. Atau enggak bulu hidung. Bulu hidung 2 meter. Hanya aja susah kali ya itu ya. Itu di Yang cilaka kalau pilek, waduh. dia nggak usah apa sih kalau bahasa Indonesia? Apa ya itu namanya? Ya, nyingsing, apa sih itulah yang itu, nggak usah. Lah kan ada rambutnya lewer terus kayak itu apa? Kalau dari genteng dikasih rantai itu kan supaya airnya di situ terus. Ya, oke, jadi itu tadi kita barusan membahas pertanyaan dari Siva sekaligus ya ada tambahan sedikit-sedikit yang masih berhubungan. Semoga bisa memberi pengetahuan, inspirasi, terus memberi pencerahan. Ya, beberapa tadi kan udah dibahas yang mitos, yang fakta.
tentang semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang halayak nonton. ramai yang nonton. Iya. Dan sekali lagi kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Yap, udah hampir setahun. Nggak perlu nangis. Lilipan. Bulu mataku rontok. Aduh. Oke. Video pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Kita ketemu di video selanjutnya di topik yang lain. Yang belum, Kalau ada yang punya topik atau pertanyaan bisa mention di komen. nanti akan kita bahas. Terus pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum kita bahas nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, betul. Oke, Terima kasih yang sudah nonton video ini. Salam. Tolong.